Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kita bertemu kembali untuk sharing sekilas tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa pandemi COVID-19 yang sudah kita jalani beberapa bulan ini. Saat ini kita sebenarnya masih berada dalam persiapan untuk menyongsong era new normal. Tetapi mari kita lihat pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah atau BDR berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2020. Pertama, tujuan. Adapun tujuan belajar dari rumah adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Jadi kita harapkan walaupun peserta didik di rumah, proses pembelajaran tetap berlangsung dan hak peserta didik untuk belajar terpenuhi. Yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Karena itu kita terikat dan harus patuh kepada protokol kesehatan. Yang ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Karena itu maka sampai saat ini kita masih menutup diri untuk kemungkinan membuka pembelajaran secara tatap muka di sekolah sepanjang daerah kita masih berada di zona kuning, oranye, atau merah. Seandainya sekolah Bapak Ibu berada di zona hijau pun, Bapak Ibu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang cukup ketat, dan kemudian pembelajarannya pun kalau diizinkan itu hanya dilaksanakan dengan terbatas. Yang keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Ada beberapa prinsip pelaksanaan belajar dari rumah yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama dan paling utama ini Pak Ibu, sering sekali kita dengar, keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan, dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Yang kedua, kegiatan belajar dari rumah dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Karena itu Bapak dan Ibu guru harus betul-betul mampu memilih dan mengkreasikan model-model pembelajaran yang sesuai untuk kegiatan belajar dari rumah, dan berbeda teknis pelaksanaan belajar dari rumah dengan pelaksanaan pembelajaran face to face atau tatap muka. Yang ketiga, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Jadi oleh karena itu, rancangannya adalah bagaimana membuat pembelajaran berlangsung menarik bagi peserta didik, dan biasanya itulah berupa kecakapan hidup yang diperoleh dari model pembelajaran project work. Yang keempat, materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter, dan jenis kekhususan peserta didik. Karena itu Bapak Ibu harus merancang pembelajaran dengan materinya sedemikian rupa sesuai untuk unsur-unsur ini. Yang kelima, aktivitas dan penugasan selama belajar dari rumah dapat bervariasi antar daerah, antar satuan pendidikan, dan peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR. Yang paling utama adalah fasilitas jaringan kalau seandainya Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran daring atau pembelajaran online. Yang keenam, hasil belajar peserta didik selama belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Jadi sebetulnya feedback atau masukan-masukan dari Bapak Ibu kepada peserta didik tentang apa yang sudah dia lakukan dan apa yang sudah dia capai dalam pembelajaran, ini lebih penting dari Bapak Ibu memberikan skor kepada mereka. Yang ketujuh, mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua atau wali. Kenapa demikian? Karena proses pembelajaran dari rumah membutuhkan orang tua sebagai pendukung, sekaligus sebagai pengawas, sekaligus sebagai pengendali proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik.
Bapak Ibu tidak bertatap muka dengan peserta didik, sehingga kendali Bapak Ibu sebagai guru itu tidak lagi penuh atau berkurang daripada pembelajaran tatap muka. Mari kita lihat pendekatan belajar dari rumah. Belajar dari rumah adalah merupakan pembelajaran jarak jauh. Berarti Bapak Ibu kemungkinan bisa melaksanakannya dalam 3 bentuk. Pertama, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh di luar jaringan atau luring. Dan yang ketiga, kombinasi keduanya atau kita mengenal dalam istilah lainnya adalah blended atau hybrid. Pembelajaran di rumah secara daring dapat menggunakan gawai atau gadget maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Nah, Bapak Ibu, kita akan perlihatkan beberapa sampelnya sesuai dengan surat edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud ini. Yang pertama, informasi terkait COVID-19 dapat Bapak Ibu peroleh pada tautan yang ada di nomor 1 dan ada di nomor 2 ini. Yang nomor 1 adalah tentang informasi penanganan COVID-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Yang kedua adalah sumber informasi dari portal informasi pendidikan Kemendikbud selama COVID-19. Sedangkan media pembelajaran daring yang difasilitasi oleh pemerintah cukup banyak. Bapak Ibu lihat, ini daftarnya. Ya, ini bisa digunakan oleh guru sebagai referensi untuk mendapatkan media pembelajaran yang sesuai ketika melaksanakan kegiatan belajar dari rumah bagi peserta didik. Mari kita lihat bagaimana kalau seandainya akses jaringan tidak memungkinkan terjadinya pembelajaran daring atau online. Maka Bapak Ibu akan melaksanakan pembelajaran di luar jaringan. Maka di luar jaringan, media dan sumber pembelajaran juga cukup tersedia. Pertama, media televisi, di mana adanya program belajar dari rumah melalui TVRI. Yang kedua, dari radio. Yang ketiga, modul belajar mandiri dan lembar kerja yang disiapkan oleh Bapak Ibu guru. Yang keempat, bahan ajar cetak. Dan yang kelima, alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar. Yang penting adalah tugas Bapak Ibu guru memastikan ketika Bapak Ibu melaksanakan belajar dari rumah bagi peserta didik, mereka difasilitasi untuk belajar secara mandiri. Bagaimana dengan tugas kepala sekolah dalam pelaksanaan belajar dari rumah ini? Yang pertama, kepala satuan pendidikan menetapkan model pengelolaan. Apakah bekerja dan mengajar dari rumah bagi guru dan tenaga kependidikan? Kemudian menentukan jadwal piket apabila diperlukan. Kemudian patuhi juga aturan yang sudah ditetapkan oleh Mendagri dan juga oleh Menpan RB. Usia berapa yang mengajar dari rumah, yang bekerja di rumah, yang lainnya tentu harus masuk ke sekolah untuk melaksanakan tugasnya seperti biasa, walaupun kita pada hakikatnya belajar dari rumah. Yang kedua, memastikan sistem pembelajaran yang terjangkau bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Yang ketiga, membuat rencana keberlanjutan pembelajaran. Yang keempat, melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru melalui laporan pembelajaran yang dikumpulkan setiap minggu. Jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwa guru kita melaksanakan pekerjaannya dan kemudian sesuai dengan skenario yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Yang kelima, memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki guru dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, baik secara daring maupun luring selama darurat COVID-19. Yang keenam, membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua atau wali dalam mendampingi peserta didik belajar minimal 1 kali dalam 1 minggu. Pada hakikatnya, kita memang membutuhkan orang tua peserta didik untuk mendukung proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan. Karena itu penting juga program pengasuhan dan komunikasi yang efektif antara Bapak Ibu guru dengan orang tua atau wali peserta didik. Yang ketujuh, membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 di satuan pendidikan, memberikan pembekalan mengenai tugas dan tanggung jawab kepada tim, dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan atau gugus tugas di daerah.
Yang kedelapan, memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan tentang keberlangsungan kegiatan belajar dari rumah. Adapun pelaksanaan pembelajaran belajar dari rumah oleh guru, Bapak Ibu diharapkan yang pertama menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Karena pasti rencana pelaksanaan pembelajarannya berbeda dengan ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, fasilitasi pembelajaran jarak jauh dalam bentuk daring atau online. Kemudian yang ketiga, fasilitasi pembelajaran jarak jauh dalam bentuk luring atau offline. Mungkin juga alternatif dari dua fasilitasi ini, Bapak Ibu juga bisa merencanakan bagaimana memfasilitasi pembelajaran dengan menggabungkan keduanya, yaitu daring dan luring. Demikian Bapak Ibu sekilas tentang bagaimana pembelajaran dari rumah berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020. Sampai jumpa, dan kita nanti akan membahas di pertemuan selanjutnya tentang bagaimana belajar dari rumah dikelola dan dilaksanakan oleh guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.